Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Perkenalkan, nama saya Sebrina Beruginting. Di sini saya akan membawa kebenaran firman Tuhan yang bertema tahan uji tanpa tampil kuat gitu ya. Mungkin kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini tertuju pada setiap kita yang sudah melayani. Mungkin tertuju pada setiap kita yang sudah menjadi pekerjanya Tuhan gitu ya. Bagaimana kita sebagai pelayannya Tuhan, bagaimana kita sebagai pekerjanya Tuhan selalu tampil kuat di depan orang-orang di sekitar kita gitu ya. Karena kita akan selalu dicontoh, kita akan selalu diikuti oleh jemaat-jemaat, mungkin orang-orang yang di sekitar kita, karena kita hidup itu menurut kebenaran firman Tuhan gitu ya. Kita hidup itu menurut kebenaran firman Tuhan, jadi kita melakukan hal-hal yang apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita gitu. So kita percaya bahwa kita sebagai pelayan Tuhan, kehidupan kita itu adalah sudah menjadi anugerah dalam setiap kita gitu ya. Karena anugerah lah gitu, sebab kita melayani, kita menjadi pekerjaan Tuhan gitu ya. Kita boleh membuka kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus 10 ayat 18. Kita baca sama-sama ya. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Amin. Betul ya saudara? Bukan kita yang memuji diri kita tahan uji, tapi Tuhan yang memuji kita. Kata tahan uji ini berasal dari kata Yunani ya gitu ya saudara, yang berarti dokimos, yang artinya itu adalah sudah teruji, sudah terbukti, sudah terjamin gitu ya saudara. Namanya juga tahan uji tanpa tampil kuat gitu ya. Ada saatnya kita nggak kuat memang. Kita sebagai pelayan Tuhan memang ada saat-saat tertentunya, mungkin dalam kita menghadapi masalah kehidupan kita, bahkan mungkin kita yang mengalami dalam pencobaan, dalam rintangan, bahkan apapun itu gitu ya saudara. Kita pasti ada yang mengalami namanya kelemahan. Sebab kita juga manusia biasa gitu ya saudara. Kita juga memiliki suatu yang namanya kehidupan yang mungkin kita harus jalani kehidupan itu, tapi banyak hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita gitu ya saudara. Mungkin itu juga menjadi suatu kelemahan buat setiap kita, proses masa depan kita. Bahkan ujian dari orang-orang sekitar kita juga itu menjadi kelemahan buat setiap kita gitu ya saudara. Tapi yang kita namanya sudah menjadi pelayan Tuhan itu memang di depan-depan orang banyak itu kita harus kayak menutup-nutupi kadang gitu ya saudara. Karena apa? Kita tidak mau kita menjadi batu sandungan buat orang-orang banyak. Kita tidak mau kita menjadi alasan buat orang-orang juga menjadi lemah gitu ya saudara. Jadi kita harus kuat di depan orang-orang. Tapi Tuhan tahu kita itu sebenarnya lemah. Kita itu juga dalam keadaan yang tidak baik-baik saja gitu ya saudara. Sedangkan kita berbohong, sebab selalu kita bilang di depan orang-orang banyak itu kalau kita kayak saya bisa kok, aman kok. Tapi sebenarnya itu nggak sepenuhnya seperti itu gitu. Kita juga menangis, kita juga mengalami overthinking. Bagaimana di setiap pelayanan juga itu nggak selalu baik-baik saja gitu ya saudara. Banyak rintangan dalam pelayanan juga bagi setiap kita. Saling melayani juga gitu, banyak cekcoknya gitu ya saudara. Tapi bagaimana kita cara mengatasi itu gitu ya saudara. Sering kan orang bilang bahwa kamu hebat ya, kamu kuat ya, kamu gini ya, karena kamu kalau sedang ada masalah itu kamu santai, kamu rileks, kamu tetap sukacita gitu ya saudara. Sebenarnya nggak seperti itu. Di depan orang banyak kita terlihat kuat, kita terlihat bersukacita. Sebenarnya enggak. Dalam kesendirian kita juga kita sering bilang kalau Tuhan ini bagaimana caranya, Tuhan ini gimana, Tuhan aku nggak kuat, Tuhan aku nggak mampu. Itu sering kita lakukan gitu ya, tanpa orang tahu gitu ya. Sebab kita pelayan Tuhan gitu juga, kalau mengalami namanya permasalahan, kita tuh harus serahkan ke tangan Tuhan. Kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita sendiri gitu ya. Kita tidak boleh yang namanya
Ini semua bisa karena kekuatan aku bisa ini karena memang karena aku begini, aku begitu, aku begini, aku begitu gitu. Bukan. Itu semua karena anugerah. Itu semua karena belas kasihan Tuhan dalam kehidupan kita. Setiap jalan keluar yang kita lakukan itu karena atas seizinnya Tuhan gitu ya. Itu hikmat dari Tuhan gitu. Itu bukan karena kekuatan kita. Jadi kita perlu sadari bahwa sebenarnya kita tidak perlu pura-pura kuat di hadapan Tuhan gitu ya. Yang kita perlukan itu adalah kita meminta topangan dari Tuhan. Bagaimana setiap pelayanan juga kita bertahan sendiri dalam pelayanan, kita berjuang sendiri dalam pelayanan, atau mungkin kita tidak dianggap dalam pelayanan gitu ya saudara. Jadi tidak selamanya kita harus kuat. Enggak selamanya kita harus tampil hebat. Enggak selamanya. Mungkin kita juga mengalami yang namanya kejatuhan, cobaan gitu. Tapi itu hal yang biasa. Di saat kamu jatuh, di saat kita jatuh, kita harus bangkit lagi karena kita punya Tuhan yang lebih besar, yang lebih berkuasa, yang mampu melakukan segalanya untuk kita, yang mengandalkan sepenuhnya, yang mengandalkan Tuhan dalam setiap permasalahan kita gitu ya. Mau serohani apapun kita, Tuhan tahu bahwa kita itu kadang ada saatnya kita pura-pura kuat di hadapannya gitu ya saudara. Di sini saya ada membawakan beberapa poin gitu ya saudara, yang boleh kita lihat. Poin yang pertama adalah kuat bukan dari pengalaman tapi dari Kristus yang menopang. Betul ya saudara, bukan dari pengalaman yang kita alami kita bisa kuat. Sebanyak apa sih pengalaman yang bisa membuat kita kuat? Bukan saudara. Walaupun kita sering mengalami pencobaan dalam kehidupan kita bisa aja kita dari pencobaan itu terjatuh. Tapi kalau kita yang namanya sudah sudah mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita percaya bahwa Tuhan yang menopang dalam kehidupan kita, bahkan di saat kita jatuh, bahkan di saat kita mengalami permasalahan, pencobaan, kalau kita sudah andalkan Tuhan dalam kehidupan kita, itu kita memang pasti kuat saudara. Tapi kalau yang namanya tidak kita andalkan Tuhan dalam kehidupan kita, sebanyak apapun pengalaman yang kita lakukan, belum tentu menjamin kita kuat dalam permasalahan yang kita lewati gitu ya. Bukan karena kamu hebat, bukan karena kita Tuhan, bukan karena kepintaran kita. Kalau kita andalkan kekuatan kita dalam permasalahan kita saudara, semampu berapa waktu kita akan boleh tahan kalau kita mengandalkan terus kekuatan kita gitu ya. Sedangkan kita ini terbatas, sedangkan kita ini manusia yang lemah juga. Walaupun kita seorang pelayan, tapi kita itu juga manusia biasa gitu ya saudara. Tapi kalau kita sudah mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita sudah yang namanya percaya bahwa Tuhan Yesus yang bekerja dalam kehidupan kita, bahwa kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang terus menopang kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang terus campur tangan, turun tangan dalam kehidupan kita pasti kuat. Kita akan berpikir, wah, walaupun aku mengalami rintangan yang ini, tapi ada Tuhan yang lebih besar dari setiap permasalahanku. Amin. Kita harus berpikir seperti itu gitu ya saudara. Bukan kamu selalu kuat, tetapi karena kasih-Nya yang tak pernah berhenti menopang kita. Betul saudara. Tuhan itu teramat baik dalam kehidupan kita. Bagaimana kita saat ini berdiri dalam pelayanan kita, itu karena belas kasihannya Tuhan. Gitu ya saudara. Bukan kamu selalu kuat, tetapi karena kasih-Nya yang gak pernah berhenti menopang. Betul ya saudara. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena kasih Tuhan yang selalu menopang dalam kehidupan kita. Siapa yang mampu membayar harga? Siapa yang mampu meluangkan waktunya
doa puasa, doa pengerja, ibadah, pelayanan, bahkan apapun itu gitu ya. Apalagi setiap kita yang sudah melayani, yang mengalami namanya ini, yang mengikuti kom 100, kom 200 ini. Siapa yang bisa memberikan waktu yang begitu panjangnya kalau bukan karena kita percaya bahwa Tuhan yang menopang dalam kehidupan kita gitu ya. Jadi kita harus kita harus yakini, kita harus percayai bahwa Tuhan itu ada dalam kehidupan kita gitu ya saudara. Jadi buat setiap kita yang lemah, setiap kita yang lagi mengalami pencobaan gitu ya, jangan pernah berhenti berdoa, minta kekuatan dari Tuhan gitu ya saudara. Kuat bukan dari pengalaman tapi dari Kristus yang menopang gitu ya. Poin yang pertama tadi ya saudara. Kita buka Alkitab kita dari 2 Korintus 12 ayat 9. Kita baca sama-sama ya saudara. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku gitu ya saudara. Kita di saat kita mengalami yang namanya kelemahan tadi, disitulah Tuhan Yesus menopang dalam kehidupan kita. Jadi disitulah kita akan merasakan bahwa kuasa Tuhan itu sempurna dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mengalami kelemahan, kalau kita tidak mengalami cobaan, rintangan, permasalahan apapun, kita tidak akan mengalami kuasanya Tuhan. Kita tidak akan berpikir bahwa Tuhan ini bekerja dalam kehidupan kita saudara. Di saat kita mengalami cobaan tersebut, disitulah tangan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Disitulah juga kita percaya bahwa Tuhanlah yang menolong kita. Kalau permasalahan tidak terjadi, kita tidak akan tahu caranya bagaimana bersyukur gitu ya saudara. Kita akan hidup enak tanpa mengingat Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mengandalkan kekuatan kita. Kita hidup sebagaimana kita mau hidup. Seperti kehidupan duniawi gitu ya saudara. Cukuplah kasih karunia Tuhan yang bekerja gitu ya saudara. Justru dalam kelemahan kita tadi, kuasa Tuhan menjadi sempurna dalam kehidupan kita. Jadi kita harus percaya bahwa Kristus yang menopang dalam kehidupan kita gitu ya. Di situ kita tidak akan menjadi sok-sok kuat. Di situ kita tidak akan menjadi sok-sok lemah. Sebab kita gitu ya saudara. Terkadang orang bilang kita itu harus dikuatkan oleh manusia gitu. Enggak. Kekuatan tertinggi itu dari yang datangnya dari Tuhan gitu ya saudara. Bukan dari untuk membanggakan kita. Manusia itu kalau dia menguji kita gitu ya saudara, kalau dia menguatkan kita, itu kayak kita membanggakan diri kita sendiri gitu ya saudara. Tapi kalau Tuhan yang menguatkan kita itu akan lebih banyak bersyukur gitu saudara. Sebab kita hidup di dalam Tuhan. So kita bangga punya Tuhan yang lebih besar dari setiap permasalahan yang kita melewati gitu ya saudara. Kita dipanggil untuk cari penghiburan kita nggak dipanggil untuk cari penghiburan dari manusia gitu ya, tapi penghiburan kita itu dari Tuhan. Betul saudara. Kita nggak dipanggil untuk terlihat kuat, tapi kita dipanggil untuk menyadari betapa besarnya kasihnya terhadap kehidupan kita gitu ya. Kita itu nggak apa-apa nggak kuat, maksudnya nggak apa-apa kita tidak nggak apa-apa kita kadang-kadang lemah, nggak apa-apa kita kadang-kadang yang mengalami keterjatuhan. Itu nggak apa-apa saudara. Sebab kita juga, Tuhan juga mengerti apa yang kita alami, apa yang kita melewati saat ini gitu ya. Tapi terlepas dari itu, kamu harus percaya bahwa ada Tuhan yang lebih besar dari setiap permasalahan kita. Ada Tuhan yang lebih bisa menopang kehidupan kita gitu ya. Ada kasihnya yang selalu nyata dalam kehidupan kita gitu ya saudara.
Poin yang kedua yang saya boleh bagikan buat saudara, yaitu hidup dengan kekuatan dari Tuhan gitu ya. Betul ya saudara. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, seberapa lama kita akan boleh kuat tadi? Seberapa lama? Nggak lama saudara. Kalau kita kita hidup dengan kekuatan dari Tuhan itu, kita akan selalu yang mengalami, wah ada Tuhan yang bekerja dalam kehidupanku. Jadi kita akan terus menyerahkan kehidupan kita, menyerahkan permasalahan kita tanpa kita khawatir, tanpa kita ini nanti bagaimana ya, ini nanti gimana ya. Jadi udah terbanyak overthinking, terbanyak kok terbanyak sama over, gitulah saudara. Udah jadi berpikir banyak gitu ya saudara. Boleh kita buka kebenaran firman Tuhan kita, yaitu Efesus 6 ayat 10. Efesus 6 ayat 10. Kita baca bersama-sama ya saudara. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuasaannya, dalam kekuatan kuasanya gitu ya saudara. Seperti yang saya bilang tadi, poin kedua, hidup dengan kekuatan yang dari Tuhan gitu ya saudara. Kamu gak perlu tampil hebat, kuat, dan dipuji. Gak perlu cari itu gitu ya. Apa adanya aja. Dalam Injil kita sadar bahwa kita tidak punya apa-apa untuk dibanggakan kecuali kasih karunia Tuhan. Betul ya. Kita hanya punya kasih karunia. Gak ada yang perlu dibangga-banggakan dalam kehidupan kita ini saudara. Kita hanya sebuah debu yang dikasih nafas. Apa yang kita banggakan? Gak ada yang kita banggakan. Ini hanya kasih karunia. Melayani hanya kasih karunia. Tuhan yang kita layani. Gitu ya saudara. Kita ini lemah saudara. Kita ini gak layak sebab kita ini penuh dengan dosa. Tapi di dalam ketidaklayakan kita itulah kita yang harus tetap melayani. Sebab kita percaya bahwa kehidupan kita itu adalah hanya sebatas anugerah gitu ya saudara. Karena ada kasihnya lah yang menopang, karena ada kasihnya yang menguatkan kita. Itu sebabnya kita harus melayani di hadapan Tuhan gitu ya. Poin yang ketiga yang saya bawakan adalah berpengharapan, andalkan Tuhan. Bagaimana kita tahan uji tanpa tampil kuat, yaitu berpengharapan, andalkan Tuhan. Boleh kita buka Alkitab kita, yaitu Mazmur 37 ayat 5. Kita baca sama-sama ya saudara. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Berpengharapan, andalkan Tuhan. Dalam Mazmur tadi, dalam Mazmur 37 ayat 5, dia akan bertindak. Serahkan semua kehidupanmu kepada Tuhan, dia akan bertindak. Jadi kita perlu khawatir apa saudara? Yesus mengalami kekhawatiran yang begitu hebat. Dia harus mengalami penderitaan di atas kayu salib. Namun dia berdoa kepada Tuhan Bapa, tapi dia tetap memilih melanjutkan perjalanan, menjalani semuanya gitu ya saudara. Sama seperti kita juga saudara. Di saat kita tidak kuat, kita boleh berdoa. Kita boleh berserah kepada Tuhan. Kita harus memanggil nama Tuhan. Tuhan, aku gak kuat, Tuhan, aku gak mampu. Tapi setelah itu kita harus berpengharapan dan andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi semua masalahmu akan beres. Gitu ya. Nggak harus kita andalkan kekuatan kita. Kita serahkan aja kepada Tuhan setiap apa yang sedang kita alami gitu. Andalkan Tuhan dalam kehidupan kita gitu ya saudara. Dialah jaminan dalam kehidupan kita gitu ya saudara. Di saat kita tidak mampu, dia yang mampukan kita. Di saat kita lemah, Tuhan yang menguatkan kita. Di saat kita jatuh, Tuhan yang menopang kita. Di saat kita sakit, Tuhan yang menyembuhkan kita. Jadi kita harus perlu yang namanya
berpengharapan dalam Tuhan, andalkan Tuhan dalam kehidupan kita gitu ya saudara. Untuk apa semua ini? Agar setiap seruan, jeritan ke yang kita yang kita alami setiap orang berdosa itu nggak sia-sia. Untuk apa Tuhan terus menjalani penderitaannya? Untuk kita, biar teriakan kita itu nggak sia-sia, penderitaan kita itu juga nggak sia-sia, karena Tuhan Yesus sudah membayar kita lunas dengan darahnya, gitu ya saudara. Semuanya karena Tuhan mencintai kita, gitu ya saudara. Gitu ya saudara. Orang yang tahan uji adalah orang yang sungguh-sungguh, bukan orang yang paling kelihatan hebat di mata manusia, tapi tahan uji karena mengandalkan Tuhanku. Kuatlah karena Tuhan, tetaplah bertahan dengan Injil, berpegang pada kasih karunia. Bagaimana saya bilang tadi, terkhusus untuk seorang pelayan, teruslah melayani, tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Percayai bahwa dalam kelemahan sekalipun Tuhan Yesus yang bekerja, dalam ketidakmampuan kita pun Tuhan Yesus yang bekerja, dalam pergumulan, permasalahan, proses yang kita lalui, Tuhan Yesus yang bekerja dalam kehidupan kita. Jadi teruslah melayani, percaya bahwa ini kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita, gitu ya saudara. Popularitas juga bisa menjadi godaan yang halus, gitu ya saudara, buat setiap kita yang melayani dalam Tuhan. Tetapi hati yang berfokus pada Tuhan akan tetap murni, gitu ya. Pada akhirnya keberhasilan melayani bukan seberapa banyak orang yang mengenal, tetapi apakah Yesus disenangkan atas kehidupan kita, gitu ya. Jadi kita harus menjadi tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan kita, yang seperti poinnya tadi, gitu ya saudara. Seperti hidup kita itu harus disenangi oleh Tuhan. Bagaimana kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita hidup seperti yang Tuhan katakan. Jadi hidup kita itu harus disenangkan oleh Tuhan. Teruslah melayani, kuatkan, teguhkan hatimu sebagai orang pelayan Tuhan. Banyak pelayanan yang mundur karena tidak kuat, tidak mampu atau egois, gitu ya saudara. Tidak menyadari bahwa itu adalah kasih karunia Tuhan dalam kehidupannya. Tapi kita yang tertinggal, biarlah biarlah Tuhan Yesus terus kuatkan kita dalam setiap pelayanan kita. Percayai bahwa Tuhan Yesus ada di setiap sisi kita, yang menguatkan kita, Dia memampukan kita, gitu ya saudara. Jadi untuk pelayan Tuhan nggak perlu tampil kuat di depan banyak orang, tapi selalu andalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Mungkin itu yang akan kita lakukan sebagai orang yang sudah mengenal kebenaran firman Tuhan, yaitu tahan kuat, tampil kuat, gitu ya. Tapi teruslah berdoa dalam kesendirianmu. Katakan bahwa kau tidak mampu, katakan bahwa kau juga lemah. Berdoa sama Tuhan, maka Tuhan akan menguatkan kita, gitu ya saudara. Dimanapun kalian berada, apapun aktivitas kalian, pekerjaan kalian, biarlah kebenaran firman Tuhan harus terus diingat, gitu ya saudara. Harus baca kebenaran firman Tuhan. Setiap minggu jangan lupa ibadah. Setiap pagi jangan lupa saat teduhnya membaca kebenaran firman Tuhan, bermazmur, memuji Dia, gitu ya saudara. Tetap kuat, tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalian luar biasa, kalian hebat. Kalian sebagai pelayan Tuhan udah banyak melakukan hal. Biarlah Tuhan memberkati setiap kalian. Ini saja kebenaran firman Tuhan yang boleh saya sampaikan pada saat hari ini. Terima kasih. Bye.